Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yulin Almi dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Akan mereview kembali tentang topik 7, penerimaan penugasan. Tahapan kegiatan audit laporan keuangan. 1. Penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. 2. Perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahap ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI, kewajaran LK. Pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit, klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antar kantor akuntan publik. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama: fee, kebutuhan jasa, kredibilitas, dan tuntutan. Langkah-langkah penerimaan penugasan: mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, menetapkan kompetensi untuk melakukan audit, dan menyiapkan surat penugasan. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Penetapan tim audit umumnya terdiri dari 1 partner bertanggung jawab seluruh penugasan. 2. Satu atau lebih manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi. 3. Satu atau lebih senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten. 4. Staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Pekerjaan spesialis. Penilaian, misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities. Penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, misalnya beberapa perhitungan aktuarial. Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Menilai independensi. Standar umum kedua, standar auditing. Mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut: hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, dan pemberian barang atau jasa kepada klien. Menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Saat penunjukan, umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Penjadwalan audit. Pekerjaan intern, pekerjaan lapangan dilakukan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Pekerjaan akhir tahun, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Personil klien. Pemanfaat personil klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Pemanfaatan personil klien berdampak terhadap prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif.
Pembuatan surat penugasan. Penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Pembatasan atas tanggung jawab auditor dan komunikasi melalui email. Surat penugasan. Nama perusahaan dan LK yang akan diperiksa. Tujuan audit. Audit berdasarkan standar audit. Sifat lingkup dan tanggung jawab audit. Audit memiliki keterbatasan. Tanggung jawab manajemen. Manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor. Dasar perhitungan hari auditor. Dan ketegasan kesepakatan dengan klien.